Terus ada yang bertanya juga apa hubungannya Satrio Piningit dengan kejadian Pulau Jawa yang akan terbelah menjadi dua. Nah, itu kayaknya nanti Pak Joko bisa memberikan sedikit responnya. Monggo Pak Joko. Untuk yang pertanyaan yang tanah Jawa jadi dua tadi, Iya. bukan berarti tanah Jawanya ini sikar jadi dua, bahkan sebenarnya menjadi tiga. Jadi tiga memang. Iya, dan itu sebetulnya kan di dalam ilustrasinya itu kan malah Wisanggeni itu yang membelah menjadi tiga. Jadi sebenarnya bukan tanah Jawanya, pengertiannya ini yang hilang, ambyar. Wah, ini sepakat aku nih. Sebetulnya itu. Jadi pengertiannya ini yang ambyar, banyak yang kemudian larinya ke apa ya, pengertiannya ini yang nggak ada. Jadi memang sebenarnya spiritual itu tidak ada golongan, tidak ada kelompok. Iya. Jadi memang spiritual itu ruh. Emangnya ruh itu golongan ABCD Z. Yang ada kan benar dan ketidakbenaran, Itu loh. negatif dan positif gitu. Di mana kita mengelompokkan, mengkotak-kotakan, justru itu bahasa kita mungkin membunuh karakternya ruh tadi itu, sehingga membatasi kerjanya untuk bisa leluasa di dalam diri kita. Jadi spiritual itu memang tidak ada kelompok-kelompok golongan yang Universal ya? Universal. Adanya min dan plus itu aja. Mungkin ada yang mengatakan mungkin kegelapan atau kesucian, terserah orangnya masing-masing ini lah. Mungkin seperti itu Mas. Jadi tanah Jawa bukan tanah Jawanya ini, pengertiannya ini yang ya sudah. Kemarin saya tirakat di Keramat daerah Lampung. Di situ saya melihat saya seperti sudah meninggal dalam keadaan setengah sadar. Itu maknanya apa Pak Joko? Jadi ditanya Pak Joko. Di daerah Lampung, di salah satu, ini pertanyaannya gini, Pak Joko, kemarin saya tirakat di Keramat daerah Lampung. Di situ saya melihat saya seperti sudah meninggal dalam keadaan setengah sadar. Itu maknanya apa? Mohon maaf, mungkin ini sekedar apa ya, opini saya. Mohon maaf kalau salah. Kalau bisa jenengan pada saat tirakat itu tadi di makam keramat itu, kalau bisa dengan kesadaran penuh. Dimana seseorang kalau dia tidak dengan kesadaran penuh, maka tidak ada titik, maka akan koma. Orang setengah sadar itu kan koma terus, tidak ada habisnya terus, harusnya akan titik. Berarti apa? Sebetulnya mohon maaf, kalau jenengan bisa memahami siran dan penguatan seperti sering sudah saya bicarakan, laku torekot, makrifat, hakikat, mancing rasani. Jadi pahami al-haq. Kalau sudah memahami al-haq, maka sudah ada patokan kebenaran, dan kebenaran itu kan tergantung jenengan sendiri, tergantung orangnya masing-masing. Tetapi kalau kita sudah perjalanan spiritual, maka nanti akan ada yang menyempurnakan dari diri kita sendiri. Kembali lagi ke Satrio Piningit, Dewa Ruci ini nanti yang akan menyempurnakan. Siap. Om Bonang, ada pertanyaan untuk jenengan Om. Siap. Maaf mau bertanya Mas, kalau sudah meditasi tapi terlihat gelap saja, apa artinya itu gagal atau salah Mas? Meditasi itu tidak mengenal kegagalan dan kesalahan. Ketika kita fokus pada kesejatian diri, semuanya akan rontok, mesti nyampe. Ono syaratnya tadi, fokus dalam
ke dalam apa namanya, kebeningan ya, ketulusan. Terus ya kudu nekat. Brontoseno tadi lho. Ketika tulus, gerada kan ada beberapa kasus Mas, beberapa contoh ya, kasus contoh. Terus dibuka no, kari melaku sik mendal mendul, ada itu. Jadi semuanya harus dimulai dari meditasi dan kesadaran. Dan lakon Nawaruci atau Dewa Ruci dengan tokoh sentralnya Brontoseno tadi itu sudah membuktikan kita tidak perlu cari cara lain atau metode lain untuk itu, dan metode itu sangat aplikatif untuk dunia spiritual milenial saat ini, tanpa memandang ras, tanpa memandang bangsa, tanpa memandang agama. Ketika kita ada di jalur ketulusan ke yang sejati tadi, semuanya akan ijabah Mas, semua akan terjadi. Oke. Saya sangat setuju sama Mas Bonang. Kemunafikan itu hanya diucapkan saja, namun kalau dari prakteknya banyak yang menyimpang. Padahal teori dan praktek pun belum bisa sesuai kalau tidak dirasakan. Nah, itu sebenarnya. Namun sebelum itu ada pertanyaan khusus Bapak Joko. Caranya mengajari anak dari dini agar bisa mencapai kesadaran spiritual bagaimana? Ini satu pertanyaan untuk dua orang sebagai closing live malam hari ini. Monggo Pak Joko. Kalau untuk anak, selama anak itu melakukan apapun saja, selama itu tidak menimbulkan bahaya atau membahayakan diri ataupun orang lain, biarkan saja. Karena apa? Pada saat anak masih kecil, anak-anak nalarnya belum jalan. Apa yang jalan? Ya dari hatinya tadi. Kadang ada satu contoh, ada anak dia memberitahukan ke orang tuanya, Mama, di rumah itu tadi ada ular, Ma. Ularnya berdiri begini. Pada saat itu orang tuanya tidak tahu kalau itu ular. Anaknya cuma menginfokan kepada mamanya. Dipikir sama mamanya itu ngarang anak itu, mana masih kecil. Anak itu masuk ke rumah lagi. Kemudian anak itu kembali lagi, Ma, ada ularnya, Ma, berdiri di atas meja, Ma, berdiri gini, Ma, ularnya hitam, kepalanya besar. Kalau tidak king cobra apalagi, kan begitu. Kemudian mamanya tadi itu, masa sih, ono tenang dah, yuk nggak percaya, apa dilihat. Begitu sama mamanya tadi ini diajak sama anaknya tadi, memang benar, ternyata memang ular king cobra. Tidak diapa-apakan, ular itu keluar sendiri. Ini yang saya bicarakan kan otomatis membahayakan dia kan. Tetapi kan anak-anak ini karena keluguannya dia, kan ada yang menyelamatkan. Kejadian kasus seperti ini tidak satu kali, dua kali. Ada lagi pada saat anak ini mau berangkat sekolah, ngambil helm. Di dalam helmnya itu ada ular hijau, ular daun. Dipegang sama anaknya, Mama, ada ular, buangan, nanti kamu digigit. Enggak, mah kasihan, mah. Coba dia ditaruh di depan rumah, ularnya keluar sendiri. Ini kalau saya pribadi menerapkan seperti itu. Karena apa? Pada saat dia melakukan seperti itu, pasti ada yang menuntun. Salah satunya Dewa Ruci tadi itu. Gitu ya, Pak ya? J. Monggo. Terakhir Mas Bonang, monggo ditanggapi Mas. Mengajari anak untuk mengajari mulai dari dini supaya anak itu memiliki kesadaran berspiritual. Praktiknya Mas Bonang bagaimana? ya,
saya kok memandangnya itu dari sisi terbalik Mas ya. Anak yang penuh keluguan itu justru banyak mengajari kepada kita. Lu untuk ketemu Dewa Ruci itu butuh keluguan kayak arek iki lho Mas, arek cilik. Kemudian kita dengan sewenang-wenang dan merasa sok dengan nilai dan dogma mengajari anak yang lugu. Wale itu Mas. Justru saya banyak belajar dari anak kecil. Biar saya diajari anak kecil-kecil itu tentang keluguan, tentang apa adanya, keapa adanyaan keluguan. Karena syarat untuk menemuinya itu keluguan. Murni. Jadi apa sampai ngajari anak cilik? Ya. Sudah, gitu aja. Ya, anak kecil itu kan memang dia menjadi manusia apa ya, yang dia bebas kepentingan. Nah, Iya nggak? ya. Nah, Terus kita yang sudah penuh kepentingan ngajari. kepentingan kalau kita Nah, yang seperti itu, sok ngerti, sok ngajari. Kuali Cak itu. Dan saya sepakat dengan di Joko tadi. asik-asik. Biarkan anak dengan keluguannya. Iya, Dia ini anak-anak Tuhan, anak awam. Jangan diintervensi. Seolah-olah kita yang sudah penuh kesadaran membentuk anak. Nah, ini intervensi lagi. Sementara kemerdekaan saya itu melepas dari dogma-dogma seperti itu. Iya. Oke, Mas Bonang dan Pak Joko bisa berjabatan tangan. Terima kasih banyak kesempatannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Saya sebelum mengakhiri, saya selalu mengingatkan Mas Hendra, kewajiban Mas Hendra besar kepada Nusantara ini. Idealisme Mas Hendra dipertaruhkan di sini. Kami hanya Iya, Mas.